Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menerangkan makalah yang berjudul Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan. Langsung saja menginjak pada materi pertama, yaitu penyelesaian sengketa dagang melalui jalur litigasi atau jalur peradilan. Yang pertama yaitu penyebab sengketa dagang. Dalam sebuah transaksi perdagangan ada kalanya terjadi perseteruan antara pembeli dan penjual. Bisa saja dalam masalah kelayakan barang-barang penjualan yang tidak seperti keinginan si pembeli, atau bisa saja yang lainnya. Dan di dalam dunia perdagangan atau bisnis yang mempertemukan antara kepentingan dua pihak atau lebih, sengketa dan perselisihan tidak dapat dihindarkan. Dan pada umumnya penyebab terjadinya sengketa atau terjadinya sengketa dagang adalah yang pertama yaitu bahan prestasi. Bahan prestasi adalah ingkar janji atau bisa disebut dengan hubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Dan berdasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 sampai dengan 1431 di KUH Perdata. Kemudian perbuatan melawan hukum. Melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Yang C yaitu perbuatan melawan hukum, yang telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan yang satu ini dari seperti berikut. Yang pertama yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Yang selanjutnya yaitu kerugian salah satu pihak. Yang kemudian ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian. Kemudian langsung menginjak kepada pengertian litigasi. Litigasi yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Dan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi atau jalur peradilan akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Kemudian adapun karakteristik, kelebihan dan kelemahan sistem litigasi ini. Yang karakteristik ada 6. Yang pertama yaitu proses sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga. Kemudian para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, sifat keputusan memaksa. Kemudian orientasi kepada fakta hukum. Yang terakhir yaitu persidangan bersifat terbuka. Kemudian adapun kelebihan dari sistem litigasi yaitu ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas, biaya yang relatif lebih murah. Salah satu asas peradilan di Indonesia adalah sederhana, cepat dan murah. Sedangkan kekurangan dari sistem litigasi ini ada 3, yaitu partner asing. Apabila sengketa terjadi antara perusahaan dalam negeri melawan perusahaan dari luar negeri, itu nanti partnernya asing. Yang kedua yaitu proses peradilan yang memakan waktu yang lama karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim. Yang ketiga yaitu hakim yang awam. Pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Namun jika sengketa yang terjadi pada bidang yang tidak sesuai oleh hakim, atau hakim tidak mempunyai ilmu untuk memutuskan sengketa, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para hakim tidak bisa memilih yang akan memeriksa perkara.
Jadi seorang hakim itu tidak boleh menolak perkara, apalagi alasannya hanya karena tidak bisa menguasai bidang sengketa tersebut. Adalah penyelesaian sengketa dagang dengan cara non-litigasi. Non-litigasi ini merupakan suatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan rancangan-rancangan dan kontrak yang baik. Adapun kelebihan dari non-litigasi ini adalah non-litigasi akan menghasilkan suatu solusi yang bisa diterima kedua belah pihak atau win-win solution, dan terhindar dari keterlambatan prosedural dan sebagainya, dan terjaga rahasianya, atau dalam proses non-litigasi ini bersifat rahasia gitu, jadi nggak takut kemana-mana. Yang dalam proses non-litigasi ini ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk dalam pengelolaan konfliknya. Yang pertama adalah power base, yaitu pendekatan pengelola sengketa dengan berdasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang kedua adalah right base, yaitu pendekatan pengelolaan sengketa dengan berdasarkan konsep hak atau hukum. Jadi konsep ini adalah konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik dalam peradilan maupun arbitrase. Yang terakhir adalah insert base, pendekatan pengelolaan sengketa dengan berdasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Nah, adapun dari beberapa mekanisme dalam non-litigasi ini umumnya terdapat beberapa cara berikut. Yang pertama adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya dapat diterima semua pihak. Adapun tahapan-tahapan dalam negosiasi ini, yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini mencakup seberapa terbukanya informasi yang harus diberikan, bagaimana perundingan akan dilaksanakan, apa sasaran yang diinginkan, terus apa alternatif terbaik, dan siapa yang bertindak sebagai perunding, bahasa apa yang digunakan, dan sebagainya. Hingga terjadi pada proses perundingan siapa yang harus menyampaikan tawaran terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah tahapan yang berikutnya, yaitu tahap pemberian konsesi. Konsesi itu adalah sesuatu yang dapat diberikan kepada pihak lawan untuk menukar sesuatu yang kita inginkan dalam mengatasi konflik dan penyelesaian kesepakatan. Nah, konsesi ini dikemukakan tergantung pada konteks negosiator dan konsesi yang diberikan pihak lawan. Nah, di tahap ini negosiator mempunyai peran yang sangat penting, yaitu menjaga posisi tawar sampai pada tingkat yang kita inginkan. Terus yang terakhir, tahapan terakhir adalah tahap akhir permainan, yaitu meliputi pembuatan komitmen atau pembatalan komitmen yang dinyatakan sebelumnya dalam mengatasi konflik dan penyelesaian kesepakatan. Nah, konsesi ini dikemukakan tergantung pada konteks negosiator dan konsesi yang diberikan pihak lawan. Nah, di tahap ini negosiator mempunyai peran yang sangat penting, yaitu menjaga posisi tawar sampai pada tingkat yang kita inginkan. Terus yang terakhir, tahapan terakhir adalah tahap akhir permainan, yaitu meliputi pembuatan komitmen atau pembatalan komitmen yang dinyatakan sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak bersangkutan mencapai penyelesaian, atau dalam kurung bisa kita sebut dengan solusi, yang dimana oleh kedua pihak jika dicermati pengaturan tentang mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sangat kurang memadai, sehingga
memicu keluarnya peraturan terkait seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi yang memberikan pengertian mengenai tahap mediasi, proses mediasi, serta tempat dan biaya mediasi. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan mediasi perlu dikemukakan mengenai peran dan fungsi mediator sebagaimana yang dikemukakan oleh Raifa, yaitu sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melakukan perannya, yakni seperti pertama penyelenggaraan pertemuan, yang kedua pimpinan diskusi netral, yang ketiga memelihara atau menjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab, yang keempat mengendali emosi para pihak, yang kelima mendorong pihak perundingan yang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Sisi peran yang kuat oleh mediator bila dalam perundingan adalah mengajarkan atau melakukan hal-hal yang diantaranya satu, mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, yang kedua merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan tapi diselesaikan. Terus yang ketiga menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu membantu para pihak menganalisis alternatif memecahkan masalah. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang mediasi. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, dalam dunia bisnis, orang lebih memilih arbitrase karena memiliki beberapa keunggulan daripada cara litigasi seperti jaminan kerahasiaan dilakukan tertutup, menghindari pelambatan prosedural administrasi, mempunyai kebebasan memilih arbiter, bebas menentukan pilihan hukum, dan tempat penyelenggaraan serta pelaksanaan putusan arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi 1. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis, yang kedua penunjukan arbiter, yang ketiga pengajuan surat tuntutan oleh pemohon, yang keempat jawaban surat tuntutan dari termohon. Adapun mekanisme arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah yang pertama, permohonan arbitrase dilakukan dalam bentuk tertulis dengan cara penyampaian surat. Yang kedua, pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis kecuali disetujui para pihak, maka pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan. Yang ketiga, dalam sidang pertama diusahakan perdamaian. Bila dicapai kesepakatan, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian. Yang keempat, atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang atau lebih saksi atau ahli untuk didengar kesaksiannya yang sebelumnya disumpah. Sekian. Dan yang kelima, putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Sekian dan terima kasih.